Awal cerita, ada suatu perusahaan konsulting. Perusahaan ini bergerak di bidang perekrutan dan penyediaan karyawan. Oh ya, ini bosnya bernama Pak Jo. Lalu dua kunyuk-kunyuk karyawan ini kita sebut saja Na dan Tan ya. Soalnya gua udah ubah-ubah tuh Google, nggak ketemu-ketemu juga nama asli mereka. Di suatu pagi yang cerah, mereka semua sedang melakukan rapat. Dalam rapat tersebut, sekretaris Pak Jo yang lama mengatakan akan mengambil cuti bunting selama 1 bulan. Singkat cerita, sekretaris baru itu pun sudah datang dengan mengendarai VW kodok berwarna merah. Terlihat sih penampilan sekretaris ini sangat menggiurkan dengan menggunakan stoking dan baju doplang. Lalu, saat menaiki tangga, bertemulah dengan Na dan Tan. Dia menanyakan di mana ruangan Pak Jo. Si Na yang melihat sekretaris baru itu langsung memicu jiwa mudanya meronta-ronta. Singkat cerita, sekretaris baru itu langsung diperkenalkan oleh Pak Jo. Oh ya, sekretaris baru ini bernama Jiwao ya. Terlihat Pak Jo ini sudah kesemsem dari pandangan pertama. Lalu Jiwo diajarkan apa saja pekerjaannya di sana, dari angkat telepon, membuat laporan, sampai bagaimana cara membuat kopi tubruk untuk Pak Jo. Nah, saat belajar, Pak Jo yang omes itu lewat menatapnya. Nani? Omae wa mou shindeiru. Pada saat akan pulang bekerja, Jiwo tidak sengaja menjatuhkan dokumen penting perusahaan. Namun, bukannya didemprat, Pak Jo malah membantu Jiwo merapikan dokumen itu. Sekilas seperti sinetron FTV gitulah. Lanjut esok harinya, Jiwo bekerja dengan telaten dan cekatan. Dari mengepel meja, mengepel lemari, mengelap lantai, sampai membuat kopi tubruk untuk Pak Jo. Namun, saat membawakan kopi tubruk, tak sengajalah menubruk Sina. Alhasil kopi tubruk itu membasahi Johnny Yes papanya Sina. Jiwo yang ingin membantu tidak diizinkan oleh Sina. Lalu Na celengas-celengus di kamar mandi. Sins berpindah ke Jiwo yang sudah memberikan kopi ke Pak Jo. Pak Jo mengatakan kopinya sih sudah enak tetapi kurang susu. Nggak bercanda. Pak Jo hanya mengatakan kopinya itu enak. Singkat jam, sudah menunjukkan jam 6 sore. Lalu Jiwo berpamitan ke rekan kerjanya. Tak diduga berselang 1 jam kemudian, Jiwo kembali lagi untuk membawakan gorengan dan nasi kuning untuk teman-temannya. Pada esok harinya, seperti biasa mereka semua sedang rapat membicarakan perkembangan perusahaan ini. Ternyata, perusahaan ini mengalami peningkatan yang signifikan. Dan semua karyawan mengatakan senang dengan kinerja Jiwo yang sangat maksimal. Lalu saat Jiwo mengantarkan kopi untuk Pak Jo menanyakan bagaimana perasaan selama ini bekerja di sini. Jiwo mengatakan cukup senang dan nyaman bekerja di sini. Sins berpindah ke Na dan Tan lagi nongkrong di loteng kantornya sambil menikmati sebatang pengasapan. Dan mereka bergosip tentang bodi Jiwo yang aduhai sedap dipandang mata. Nah, saat akan pulang bekerja, Na dan Tan berpamitan kepada Jiwo. Lalu Jiwo pun berpamitan dengan Pak Jo. Ternyata Pak Jo ini lagi lembur di kantor dan juga di sana lagi turun hujan. Tak diduga-duga, datanglah Jiwo yang membawakan kerupuk dan es cendol. Lalu mereka berdua duduk santuy sambil menikmati makanan dan minuman. Nah, saat ngobrol-ngobrol, Pak Jo mengajak Jiwo ke bar untuk menenangkan pikiran. Namun di sini Jiwo menolaknya dan Jiwo pun berlalu pergi. Hari ke-19. Jiwo lagi nangkring di atas meja dengan pose yang membuat jiwa saya bergejolak. Terlihat di sini, Jiwo sangat akrab dengan Sina. Namun ternyata ada sesosok makhluk tak kasat mata yang mengintai mereka di balik tembok. Lalu, saat Jo lagi sibuk kotak-katik komputernya, ia kembali melihat Jiwo lagi berbincang-bincang dengan Tan. Nah, dari scenes ini, Pak Jo merasakan keki atau kita sebut saja cemburu nih.
Pada esok harinya, Jiwo lagi chatting dengan gua. Tak disangka muncullah Pak Jo yang langsung mendamprat Jiwo. Tetapi di sini Jiwo dengan santuy menanggapinya. Tak disangka sudah menunjukkan jam 9 malam. Ternyata Pak Jo masih lembur di kantor. Lalu datanglah Jiwo membawakan arsip dokumen. Terlihat Pak Jo ini tidak peduli dengan Jiwo. Cie keki lah yao. Hari ke-18. Lagi-lagi Jiwo nongkrong di atas meja dengan rok mini yang berwarna merah. Membuat saya sendiri jadi gregetan lihatnya. Tak lama kemudian, datanglah Pak Jo yang mengajak mereka semua nanti malam ke bar untuk happy-happy. Lanjut cerita, mereka semua sudah di bar sambil bermain lempar panah. Lalu mereka lanjut drinking-drinking. Terlihat sih mereka semua sudah agak amsyong nih. Ternyata Jiwo agak sedikit risih dan mangkel, lalu pergi meninggalkan mereka. Merasa ada yang janggal, Pak Jo lantas mengejar Jiwo. Ternyata Pak Jo mengantarkan Jiwo ke rumahnya. Lalu tak diduga Pak Jo say I love you ke Jiwo. Sontak membuat Jiwo pelangak-pelongok. Lalu mengajak Jiwo masuk ke dalam untuk duduk-duduk. Sesampainya di dalam, Jiwo menawarkan minuman untuk Pak Jo. 죄송합니다. 김 비서님이 이해해 주셔서 남편은 Lalu saat Pak Jo akan pulang, entah apa yang merasuki Pak Jo, lantas berbalik arah dan menatap Jiwo dari balik kaca. Ternyata, Jiwo sudah memberikan kode dengan mengangkat sedikit rok mininya. Tanpa babi bu, Pak Jo langsung menyergap Jiwo dan berhasil merobek gawang dari Jiwo. Pada esok harinya di tempat kerja, sepertinya Mas Jo ini masih terngiang-ngiang dengan kejadian semalam. Di tempat lain, Na dan Tan sudah merasakan gelagat aneh dari Pak Jo yang cengar-cengir sendirian. Tak lama kemudian, Jiwo diminta membawakan kopi ke ruangan Pak Jo. Nah, sesampainya di ruangan Pak Jo, tanpa pemanasan, Pak Jo yang sudah mabuk kepayang langsung menarik tangan Jiwo dan mereka pun melakukan kuda-kudaan di atas meja kerja. Sina yang penasaran mendengar suara rintihan orang wanita hampir saja membuka pintu ruangan Pak Jo. Namun nggak jadi nih karena dipanggil oleh si Tan. Lalu Na dan Tan lagi nongki-nongki bareng di atas loteng sambil ditemani sebatang pengasapan. Di sana Na mengatakan kayaknya Pak Jo ada main-main nih dengan Jiwo. Singkat cerita, Na lagi buat kopi tubruk. Lalu datanglah Jiwo yang ingin membantunya. Na yang berada tepat di belakang Jiwo tak sengaja menyenggol dengan itunya Jiwo, yang membuat Johnny Yes papanya Mas Na ini terbangun dari tidurnya. Lalu saat akan pulang kerja, Na dan Tan berpamitan dengan Jiwo. Ternyata Na yang penasaran mengintip ruangan Pak Jo dari seberang gedung. Lalu melihatlah Pak Jo dan Jiwo lagi asik kuda-kudaan. Seperti biasa, Na menceritakan kejadian itu dengan Tan. Wah, hari mas-mas ini gosip terus. Hari ke-15. Pada pagi hari, tak diduga Tan yang langsung masuk ke ruangan Pak Jo melihat Pak Jo sudah seperti cacing kepanasan, kayak meremlek gitulah. Ternyata di bawah meja Pak Jo ada Jiwo yang lagi mengkulum-kulum lilin punya Pak Jo. Namun beruntung tidak diketahui oleh si Tan. Singkat cerita, Pak Jo yang sudah puas akan pergi ada meeting dengan klien di luar kantor. Dan Jiwo pun memberikan semangat kepada atasannya itu. Lalu saat Jiwo lagi memfotokopi dokumen, tak diduga datanglah Sina. Layaknya secangkir kopi yang bikin kecanduan, Na yang melihat body bohai Jiwo sampai menghayal menunggangi Jiwo. Dan lalu dikejutkanlah oleh Jiwo. Lalu Jiwo meminta tolong kepada Na untuk mengecek laporannya apakah sudah benar atau belum. Nah, saat Jiwo lengah, Mas Na ini langsung merasakan basahnya bibir Jiwo.
dan juga berhasil merogoh lembabnya Goa Jiwao. Lanjut cerita, lagi dan lagi Na curhat dengan Tan bahwa dia sudah sukses merasakan lembabnya Goa Jiwao. Nggak mau kalah, si Tan juga ingin mencoba nih dan merasakannya, namun dilarang oleh Sina. Pada esok harinya, mereka semua sedang melakukan meeting darurat karena ada salah satu klien mengajukan kerjasama dan meminta uang untuk perjanjian. Tentu hal ini menjadi pertimbangan yang sangat berat dan menyangkut kelangsungan perusahaan itu. Dan lalu Pak Jo meminta voting kepada 3 rekan kerjanya. Tan yang ragu tidak mengizinkan akan hal itu. Sedangkan Jiwo dan Na menyarankan mungkin bisa dicoba untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Tanpa pikir panjang, Pak Jo langsung mengirimkan sejumlah uang ke klien itu sebagai persetujuan. Dan membuat Pak Jo sangat bimbang karena bisa mengakibatkan usahanya kehabisan dana. Lanjut hari terakhir, Pak Jo yang datang ke kantor ternyata tidak menemukan Jiwao. Dan lalu Na menyampaikan bahwa dana perusahaan sudah hilang di telan bumi. Sontak membuat Pak Jo terkejut dan linglung. Lalu Pak Jo mencoba menghubungi Jiwao karena Jiwao lah yang memegang laporan keuangan. Namun ternyata nomor telepon Jiwao sudah tidak aktif. Ditambah lagi Tan menyampaikan bahwa gaji karyawan yang belum dibayarkan. Lalu Pak Jo yang sudah pusing 7 keliling mencoba melupakan masalah ini di bar. Ternyata datanglah Jiwo di sini. Di sini Jiwo hanya mengatakan bukan dia yang pelakunya. Dan anehnya Pak Jo ini tak menangkapnya langsung, tetapi tetap dengan gayanya yang sok cool itu. Tak sampai di situ, Pak Jo mencoba mendatangi kediaman Jiwo. Ternyata Jiwo sudah pindah rumah. Lanjut esok harinya, Pak Jo menyampaikan kedua rekan kerjanya bahwa perusahaan akan segera ditutup sementara dikarenakan kekurangan dana. Namun, ada suatu pertanyaan yang menjanggal di pikiran Pak Jo. Dulu waktu Pak Jo kuda-kudaan dengan Jiwo, ia mendengar Jiwo menelepon seseorang yang ia tidak ketahui. Singkat cerita, Na dan Tan lagi nongki di atas loteng sambil menikmati pengasapan. Di sana mereka menyesali atas ditutupnya sementara perusahaan ini. Lalu, Tan mengambil HP dan menelepon seseorang. Penutup film, ternyata si Tan lah yang menipu Pak Jo dan bekerja sama dengan Jiwo untuk menguras semua dana dari perusahaan konsulting itu. Dan film pun tamat.